Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas 8M akan bermain peran tentang sistem pencernaan. Yuk, mari kita mulai. Ceritanya, Bu Lulu sedang makan makanan dan para kandungan dalam makanan datang ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ada yang namanya gigi geraham, gigi seri, dan gigi taring. Gunanya gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi seri untuk memecah makanan, dan gigi taring untuk merobek makanan. Nah, sini ada lidah. Nah, tugasnya lidah adalah untuk mengecap makanan. Di sini juga ada amandel dan juga anak lidah. Nah, di sini ada yang namanya pengenjar air liur atau saliva. Saliva, ayo datang. Ini saliva. Tolong jelaskan peran Anda. Saya adalah kelenjar lidah. Kelenjar lidah menghasilkan saliva. Kelenjar lidah di dalam rongga ada tiga. Yang pertama adalah parotis, terletaknya di bawah telinga. Dia menghasilkan ludah cair. Yang kedua adalah submandibular, terletak di rahang bawah dan menghasilkan getah air dan lendir. Yang ketiga adalah sublingual, terletak di bawah lidah dan menghasilkan getah air dan lendir. Fungsi lidah adalah membasahi dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Di dalam lidah ada ptyalin atau amilase yang mengubah karbohidrat menjadi amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Nah, di dalam saliva itu ada air liur. Nah, di dalam air liur ada yang namanya enzim ptyalin. Enzim ptyalin, ayo masuk. Halo, saya adalah enzim ptyalin atau juga bisa dikenal dengan enzim amilase. Fungsi saya yaitu untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Saya terdapat pada mulut dan ini bagian spesifiknya, yaitu pada bawah telinga, bawah rahang bawah, dan bawah lidah. Ya, mulut memakan makanan. Nah, setelah itu monggo makanan dijelaskan bekasnya apa aja, apa kandungannya. Oke, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat bertugas untuk sebagai sumber energi utama bagi manusia. Aku mengandung 3 molekul, yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Aku terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gula, pati, dan juga serat. Gula, contoh makanan yang mengandung gula antara lain seperti buah-buahan, madu, dan juga susu. Makanan yang mengandung pati antara lain seperti umbi-umbian seperti kentang, dan makanan yang mengandung biji-bijian. Makanan yang mengandung serat antara lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga roti gandum atau sereal. Jika kelebihan karbohidrat nanti akan menyebabkan obesitas. Obesitas akan dijelaskan setelah teman saya Lemak akan menjelaskan. Berikutnya adalah protein. Halo, aku adalah protein. Aku sangat penting untuk pertumbuhan. Selain itu, aku juga membentuk antibodi dalam tubuh. Aku juga menghasilkan energi. Aku mengandung sejumlah asam amino. Temanku asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang ada belerang. Aku bisa didapatkan lewat tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai dan kacang hijau, dan olahan kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Selain itu, aku juga bisa didapatkan lewat daging, susu, dan telur. Berikutnya adalah lemak. Halo, aku adalah lemak. Aku digunakan sebagai cadangan energi terbesar di dalam tubuh. Biasanya aku menggunakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gramnya. Aku dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh merupakan lemak yang sehat atau baik untuk tubuh seperti merah putih dan lemak yang tergabung di dalam gizi. Nah, lemak jenuh merupakan lemak yang tidak baik atau kurang sehat untuk dicerna tubuh seperti lemak yang terdapat pada daging, susu, dan keju. Lemak juga dapat mengandung vitamin A, D, E, dan K. Vitamin E, ayo. Halo, aku vitamin E. Vitamin diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Namun harus saja karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dibagi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu adalah vitamin A, D, E, dan K.
vitamin E bermanfaat sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kesehatan. Penting bagi kesehatan sel-sel dalam mereka. Aku biasanya terdapat pada minyak sayur, sayur padangan, sayur yang berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Contoh lainnya adalah vitamin C yang berfungsi untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin C dapat ditemukan di buah jeruk, stroberi, jambu, biji, cabai, tomat, brokoli. Sebelumnya mohon maaf, saya penjara lalu. Jadi sebelum 3 kelebihan saya, kemudian juga lemak akan menyebabkan obesitas. Ya adalah obesitas. Nah, jadi kalau kamu kebanyakan lemak, kebanyakan karbohidrat, dan kebanyakan ini lama-lama akan menggumpal dan membabal dalam tubuh kamu sehingga buat kamu itu menjadi gendut. Nah, kalau kamu gendut ini ya terjadi karena lemak. Nah, kalau kamu membiarkan saya lama-lama, itu bisa menimbulkan penyakit lain, itu kayak seperti penyakit jantung, penyakit diabetes dan lain-lain. Tapi saya paling benci sama orang yang suka berolahraga dan mengatur pola makannya, karena itu dapat menghilangkan saya sebagai obesitas. Nah, jadi saya ada obesitas. Itu dalam makanan itu ada yang namanya mineral. Ayo mineral, jelaskan diri. Itu adalah mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atau karbon. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Di antaranya adalah kalsium, seng, magnesium, besi, dan potasium. Mineral berfungsi secara umum dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentukkan dan pemeliharaan tulang. Kalsium dapat ditemukan pada telur, sayuran hijau, dan kedelai. Potasium ditemukan pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Besi dapat ditemukan pada daging merah, kacang, bayam, dan telur. Seng dapat ditemukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Kalau misalnya kita kebanyakan gula, maka dalam diriku akan muncul sebuah penyakit, yaitu karies. Aku adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan aku pun akan merusak susunan gigi. Bakteri pada mulut akan mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Dan asam-asam tersebutlah yang akan merusak susunan gigi. Aku datang disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan gigi. Oh tidak. Aku dapat mencegah dengan mengurangi makanan manis dan rajin menggosok. Baiklah, setelah makanannya dari mulut, maka sekarang akan melanjutkan ke kerongkongan. Halo semuanya, aku adalah kerongkongan. Saya berfungsi sebagai penghubung antara tenggorokan dan lambung. Saya memiliki panjang sekitar 20 sampai 21 cm. Mulai dari trakea sampai bagian atas lambung. Nah, saya ada untuk memudahkan kalian dalam menelan makanan. Jika ada gangguan, maka kalian akan sulit untuk menelan. Saya juga memiliki fungsi yang lain, yaitu untuk menutup jalur pernafasan saat makan dan minum, menghancurkan makanan, membantu makanan untuk masuk ke lambung, dan mencegah makanan untuk kembali masuk ke lambung, untuk kembali ke dalam mulut. Saya juga biasanya melakukan gerakan otot yang disebut sebagai gerakan peristaltik. Nah, setelah melewati kerongkongan, maka makanan akan masuk ke dalam lambung. Silakan lambung. Setelah menjadi bolus yang dicerna oleh kerongkongan, makanan akan dilanjutkan ke lambung. Makanan dilanjutkan di lambung masuk ke dalam katup bernama kardiak. Katup kardiak menghubungkan esofagus atau kerongkongan dengan lambung. Kemudian di sini makanan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik. Secara mekanik dengan dinding-dinding ada di lambung. Kemudian secara kimiawi dengan enzim-enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian enzim dihasilkan oleh kelenjar fundus. Enzim-enzimnya adalah pepsin, renin,
Dan asam urat ada nggak? Silakan. Ya, enzim pepsid terletak di lambung atau lebih tepatnya getah lambung. Berfungsi untuk menghidrolisis atau memecah protein menjadi peptid atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Halo, aku enzim Renin. Aku berada pada organ lambung. Pada organ lambung terjadi pencernaan kimiawi. Dalam pencernaan kimiawi melibatkan getah lambung. Di getah lambung ada aku, enzim pepsid, serta HCI atau asam klorida. Aku berfungsi untuk mengumpulkan protein susu menjadi KCI. Kemudian saya tadi memiliki HCl di dalam asam lambung. Asam lambung lambung bisa tahan dengan asam lambung yang bersifat asam karena terdapat mukosa atau lendir yang melindungi dinding-dinding lambung. Namun karena saya terlambat makan, kemudian asam lambung saya naik, saya akan mendapatkan penyakit. Penyakitnya adalah MAH atau gastritis. Ya, saya menyebabkan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Itu disebabkan karena meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan pedas yang berlebihan atau makanan asam. Aku dapat mencegah dengan makan teratur, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti pedas, asam, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan. Kalau aku disebabkan karena bakteri Helicobacter pylori, aku dapat diobati dengan meminum obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline, tapi harus dengan resep dokter. Setelah tadi makanan dari lingkungan menjadi bagus, kemudian di lambung diubah menjadi kim atau bubur. Kemudian diteruskan menuju usus 12 jari melalui kapilor. Halo, aku adalah usus halus. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari, yaitu duodenum. Lalu usus tengah juga bernama duodenum dan usus penyerapan bernama ileum. Pencernaan melanjutkan jejunum. Pencernaan terakhir sebelum semua zat makanan diserap melalui jejunum. Di dalam usus terdapat saluran ke pankreas. Pankreas. Hai, aku pankreas. Merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin itu fungsi untuk mengatur operasi perubahan glukosa dalam darah dan glikogen yang dalam hati. Selain itu, aku mengandung enzim amilase, trypsin, dan lipase. Aku enzim lipase. Aku terletak di usus halus. Aku dihasilkan oleh pankreas dengan teman-temanku trypsin dan trypsin. Fungsiku sendiri adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan pada aktivasi kami memiliki fungsi yang sama, yaitu mengubah protein atau peptid menjadi asam amino atau polipeptida. Setelah semua makanan diserap oleh usus halus, selanjutnya akan dilanjutkan oleh usus besar. Lalu aku adalah usus besar. Aku tidak jadi proses pencernaan, melainkan fungsi utamaku adalah sebagai proses reabsorpsi air, elektrolit, dan penyimpanan versi makanan. Aku dibantu oleh bakteri E. coli yang berfungsi sebagai membantu membusukkan makanan, menghasilkan vitamin K, dan mengubah makanan menjadi selulosa. Fungsinya adalah agar makanan mampu lewat energi. Jika aku kekurangan serat, maka aku dapat menghasilkan penyakit berupa sembelit. Hai, aku adalah penyakit konstipasi atau yang bisa disebut sembelit. Konstipasi merupakan kondisi panas kering atau keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Ketika tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan berserat sehingga menyebabkan feses menjadi kering. Penyebabnya aku adalah kurangnya asupan makanan yang berserat dan minum air putih. Untuk mencegahku adalah dengan makan makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian menghindari makan makanan yang tinggi lemak dan minum air putih. Usus besar juga terdapat banyak cacing yang berfungsi sebagai imunitas ini. Masukkan makanan menjadi penyakit usus buntu. Halo, aku penyakit usus buntu atau bisa disebut juga sebagai penyakit appendicitis. Aku terjadi ketika adanya penyumbatan pada usus besar dan aku adalah organ berbentuk kantong yang tersambung ke usus besar.
Faktor-faktor yang menyebabkan aku terjadi karena usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Aku biasanya menyerang lebih banyak manusia yang memiliki jenis kelamin pria dibandingkan wanita. Gejala-gejala yang menunjukkan aku terjadi, yang pertama mual, yang kedua gangguan pencernaan dan pembekakan perut, dan yang terakhir kram ringan di bagian perut bagian atas. Kalian bisa mengobatiku dengan cara diet cairan, drainase jarum, pemberian cairan intravena, dan penggunaan obat pengendara sasar. Aku juga bisa kerja pas, aku juga bisa kerja di spesies encer yang bernama dia. Saya adalah diare. Saya adalah penyakit di saluran usus besar yang dibantu oleh infeksi bakteri dan protozoa. Karena infeksi bakteri, dinding usus besar iritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tak dapat diserap. Jadi para penderitaku akan dehidrasi karena air keluar terus-menerus dikeluarkan. Dan juga mereka akan mulas karena kontraksi otot pada usus besar yang terjadi terus-menerus. Tetapi kalian dapat mencegahku dengan menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan, dan minum air yang bersih. Jika saya merasa menyerang, kalian dapat minum oralit untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat. Lalu makanan akan lanjut. Halo, nama saya adalah rektum. Rektum ini merupakan ujung saluran pencernaan sebelum anus. Panjang saya sekitar 6 hingga 8 inci. Juga saya yang menghubungkan antara usus besar dengan anus. Saya memiliki 3 bagian, yaitu vertebra proksimal, hemiga tengah, dan sepertiga bawah. Saya memiliki struktur yang lendir dan juga berotot. Juga saya berfungsi sebagai penyerapan elektrik dan air, dekomposi bahan makanan yang tak terkena oleh bakteri. Saya berperan penting dalam mekanisme buang air besar. Nah, makanan yang tidak terkena oleh bakteri akan dituliskan oleh anus. Nah, saya adalah anus. Saya adalah tempat keluarnya feses dari tubuh. Dalam anus ada beberapa otot yang berfungsi mendorong agar feses bisa keluar. Yang pertama yang berada di dalam, yang bernama internal sphincter muscle. Dan yang kedua bernama external sphincter muscle. Biasanya ini bergerak saat kita kalau bahasa namanya mengejar. Ya, mengeden. Bukan mengetar, gila kan mengetar. Lalu ada yang merupakan bagian dari organ dan terletak bagian bawah saluran anus. Karena anus derma yang sangat tipis dan memiliki banyak serabut saraf, banyak kasus merupakan penyebab penyakit tertentu di area proktologis. Itulah air dari sistem pencernaan manusia. Ya, teman-teman, ada satu organ yang terlewatkan. Organ ini tidak dilalui makanan, namun berperan penting bagi menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan makanan. Silakan. Hai, aku adalah hati dan aku merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Aku berada di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma dan aku berperan sebagai detoksifikasi. Aku juga memiliki vitamin A, D, E, dan K dan B12 dari darah dan disimpan. Aku juga berperan dalam mengganggu keseimbangan kadar glukosa darah. Dan aku juga mengatur kadar kolesterol di dalam darah. Lalu kolesterol diubah menjadi asam kolik yang berfungsi menjadi lemak. Dan di bawah diriku terletak kantung hati. Dan aku sangat takut kepada hepatitis karena dia bisa merusak hati. Aku disebabkan oleh virus hepatitis B atau juga bisa disebabkan oleh bakteri jamur dan protozoa. Benar, aku adalah hepatitis. Aku merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan akan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu. Mereka akan terkena sakit otot, kesendian, demam, diare, dan sakit kepala. Jika aku menyerang lebih akan terjadi hepatitis akut yang dapat dialami yang namanya jaundice, yaitu menguningnya mata dan kulit, membesarnya hati, dan membesarnya limpa.
Dan ini adalah gambar orang yang terkena hepatitis. Apabila tidak ditangani akan terjadi sirosis. Dan apabila sirosis tidak ditangani dapat memicu terjadinya kanker hati. Aku adalah kantong empedu. Tadi aku itu berada di bawah hati dan kantong empedu itu menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena bilirubin. Bilirubin adalah pigmen dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu nanti dikeluarkan usus halus dan berperan mengemulsi lemak sehingga lemak menjadi butiran kecil yang mudah dicerna oleh tubuh.